Masjid Munawwar Talang. Kuliah itu Selamat pagi. Kata tuannya sama wakil, ya saya tuan. Pagi ini saya kepingin makan sup buntut. Kata pembantunya sup buntut, ya Allah, tuan sudah stroke. Kalau tuan makan sup buntut, tuan langsung bingung. Apa bingung? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdiam ya. Kalau begitu, kau masak sop kepiting aja ya. Ya Allah, udah stroke makan sop kepiting, langsung game over. Mulai nangis. Kalau gitu aku makan kolak pisang aja yang manis ya, nggak usah makan nasi. Tuan kan diabetes. Nggak boleh makan kolak pisang, nanti kakinya dipotong. Mau dipotong kakinya, mau dipotong. Pecah lagi. Sabar tuan, namanya sakit. Kalau gitu saya jadi orang miskin aja ya. Kamu masakan ikan asin, la ilaha illallah, Tuhan kan darah tinggi. Mana boleh ikan asin, ya Allah. Pikir kalau harta banyak rezekinya banyak. Akhirnya dia bilang terserah aja yang masuk dia mati aja lah. Terakhir saya sudah belajar sama dokter gizi. Makanan paling cocok untuk orang macam tuan sakit ini. Sekitar setengah jam saya bereskan masak. Lama rata wakil. Ini dia makanan untuk orang stroke. Tengoknya apa itu Pak? Bubur pakai rebus bayam, nggak pakai garam di blender. Persis muntah kucing. Apa? Ini Tuhan, makanan sehat. Terdiam, itu pun gak bisa suap sendiri, stroke, baik aja. Bininya datang, bininya 4. Bini pertama macam gitar bass, bini keempat macam gitar listrik. 7 kali lebih cantik dari Syahrini. Gak bisa makan tuh, gak bisa suap, disuapin. Itu pun meleleh-leleh. Bininya begitu cantik, jangankan dipakainya, dipegangnya nggak nyampe. Mobil 10, rumah mobil 4, rumah 10. Ini 4, harta 100 miliar. 2 minggu kemudian dia mati. 5 bulan kemudian bininya kawin lagi sama satpam menjaga rumahnya. Kata satpam memang rezeki nggak kemana-mana. Awak nggak pernah kerja banting tulang, cuma duduk-duduk aja merokok-rokok aja. Tapi satu aja kamu. Nama les susah payah sih seteruk tuh. Awak ada tapenya sama bini-bininya lu ambil. Akhirnya dia bilang, istriku yang kita jalan-jalan sore, ini apa yang di kelambu ini?
Di garasi mobil ada di Kerambi. Sepeda motor besar, mobil, motor gede, dibuka, ya Allah. Harganya aja 200 juta lebih 300 juta. Ini dipakai belum, baru sampai dibeli suami stroke. Sebulan kemudian mati. Kata suami baru, oke kita pakai besok sore. Habis sholat asar jalan-jalan dia pakai motor gede sama istrinya. Mantan majikannya nggak boleh kan? Duduk lagi belakang, duduk mengangkat bola tuh supaya bisa keluar pinggang. Lele kota Solo ya. Tiba lewat kuburan, lewat komplek kuburan. Kata si suami baru disenggol sikutnya pada istrinya, susi. Pak Anda, kalau salah suami awak tu mati si kompon di. Malu, itu tunjuknya ke kaki. Tunjuk ke tangan takut lepas pelukan ke kaki. Sungguh celaka seorang hamba mencari harta dengan cara haram, terkumpul banyak. Dia nggak sempat menikmati, yang menikmati istrinya, anaknya, orang lain, tapi dia yang mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dari mana, untuk apa duit itu dipakai? Itu manusia paling celaka. Saya tidak mengatakan jangan jadi orang kaya. Kaya miskin takdir Allah, betul nggak? Setengah mati pun kerja kalau ditakdirkan Allah miskin, tetap miskinnya. Ada orang dari umur 18 tahun kerja, pergi ke rawa-rawa, ngambil kangkung, jual kangkung, tiap hari jual kangkung, setengah mati. Jam 2 malam sudah ke pasar jual kangkung. Pagi-pagi jam 7 udah pergi ke rawa-rawa mengutip kangkung. Dari umur 18 tahun sampai umur 80 tetap jadi tukang kangkung. Matinya ketimpa keranjang kangkung. Apa kita gak yakin kaya miskin, langkah rezeki, pertemuan maut itu semua ditakdir Allah, yakin nggak? Jadi kenapa menempuh jalan yang haram? Banyak orang Islam hari ini katakan supaya kaya jadi penjilat pejabat. Dibikinnya dia setelah kaya punya harga diri, setiap orang mencibir, betul nggak? Lewat dia kata orang, di mobilnya kata orang kata, mobil penjilat kata orang. Ada harga diri orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu. Tidak. Oleh karena itu hari ini yang pertama saya mau tanamkan, yakin sama Allah itu yang hari ini hilang itu. Ada orang nggak kerja kaya Pak, lahir di rumah sakit, langsung kaya. Siapa? Salah satunya misalnya anak Tommy Soeharto. Begitu lahir, bapaknya bikin deposito di bank nama anak saya. Kaya, betul. Oleh karena itulah yakin bahwa Allah itu nggak membuat usaha. Dapat rezeki kita ucapkan alhamdulillah. Nggak dapat rezeki kita ucapkan inna. Dapat kita bersyukur kita dapat surga. Nggak dapat kita bersabar kita masuk surga. Nggak ada yang rugi orang Islam itu tidak ada. Hari ini susah kita. Keyakinan dirusak dan yang merusakkannya itu orang-orang alim, kiai-kiai, profesor, doktor, sekolah agama dari SD sampai doktornya, doktor agama. Tapi hari ini keyakinan pada agama Allah dia kikis, dia rusak. Ada satu profesor, doktor, kiai, haji, tokoh nasional bicara di televisi. Apa dia bilang? Semua agama sama saja. Semua agama itu sama saja. Siapa saja yang berbuat baik di dunia, di akhirat semuanya akan masuk surga, apapun agamanya.
berarti merusak NKRI, memecah belah persatuan, menghina agama orang lain. Takutlah kita takut satu. Tapi jadi penjara kok. Memang sengaja dirusak. Kalau saya ditanya, tertutup kering, saya. Menurut saudara, agama apa yang paling betul? Menurut saya dari 6 agama yang ada di Indonesia yang paling betul adalah agama Islam. Yang bilang siapa? Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Tiba-tiba ditunjuknya muka saya. Anda telah menghina agama saya. Kapan? Kapan saya menghina agama? Anda bilang agama yang paling betul agama Islam. Betul? Menurut saya memang begitu. Berarti agama Kristen yang saya anut agama yang salah, yang keliru, tidak bagus. Agama Kristen jangan kau tanya kepada aku. Kau tanya sama pendeta. Orang agama Kristen kok kau tanya sama aku. Aku diajar Allah lakum dinukum. Aku gak urus agama orang. Bagimu agama. Kalau kau Kristen, kau tanya sama pendetamu. Tuan pendeta Gunto Ahawi, agama apa yang paling betul di seluruh dunia? Tidak ada lain dan itulah agama yang dibawa oleh Yesus Kristus, agama Kristen. Jadi bagaimana kalau pendeta agama Islam? Tidak beres, itu banyak perampok-perampok, pencuri-pencuri, penghina-hina orang Islam. Kita nggak marah, kita ucapkan lakum dinukum. Itu kan supaya orang Islam berada di sana. Satu angin saya, satu hari saya misalkan sedang ulang tahun perkawinan 27. Saya bilang sama istri, bikinlah makanan yang enak, ini rebus gaya Medan. Saya mau undang tetangga-tetangga satu RT lah untuk tetangga. Istri saya pun masak enak-enak. Habis setelah Isya datang orang makan 50 orang, tetangga saya makan. Sedap betul. Habis makan ngobrol-ngobrol. Tetangga-tetangga tanya, istri Pak itu berapa? Sudah satu. Satu. Nanti satu di Solo, satu di Jogja. Enggak, istri saya satu. Kenapa? Saya sayang sama istri saya baik. Nggak mau saya kawin lagi. Dan kasunah, kawin banyak. Nabi nggak memadu istri pertama, Bu. Betul? Betul. Nabi tidak memadu istri pertama. Sampai wafat Ibunda Khadijah umur 65 sebagai satu-satunya istri. Nabi baru nikah lagi dengan Saudah setahun setelah Ibunda Khadijah wafat. Nabi umur 51, Saudah istri kedua Nabi umur 61. Itu baru nolong perempuan. Kalau kita kan umur 16. Istri Nabi semua janda. Satu-satunya yang perawan hanya Siti Aisyah. Dan itu pun diperintah Allah. Malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi nikah istri Aisyah ini. Bukan maunya Nabi. Tiba-tiba selesai makan, kawan-kawan nanya, menurut Pak Tunggu Zulkarnain, siapakah wanita tercantik sedunia? Saya jawab, dari seluruh wanita sedunia. Oh, yang paling cantik istri saya. Besok nanti mau satu RT sama istrinya mau bilang, Anda telah menghina istri kami, Anda telah menghina istri kami, Anda telah menghina istri kami. Saya tanya, ada apa ini? Kapan saya menghina istri kamu semua? Dari mana kamu bilang istri yang perempuan yang paling cantik istrimu? Dan memang menurut kalian, menurut saya memang yang paling cantik istri saya. Berarti istri kami jelek semua. Istrimu yang kau urus sendiri, kok tanya sama aku? Paham? Paham. Hari ini kita ditekan, jangan bilang Islam paling betul, memecah belah persatuan, memecah belah NKRI, anti agama, menghina orang lain. Mana ada? Kita nggak urusi, betul lah.
Kalau nggak begitu nggak ada peribahasa Indonesia mengatakan hujan batu di negeri orang, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih enak di negeri sendiri. Berarti menghina negara orang, begitu. Ini hari kita memang bikin bodoh. Cari daya cara untuk bagaimana orang Islam jadi takut tinggal di Indonesia, membicarakan agamanya nggak berani. Adalah Islam itu yang penting sholat-sholat, zikir-zikir, baca Quran sudah. Jangan urus-urus yang lain. Kamu ibadah saja ibadah, kan gak dilarang ibadah di Indonesia. Yaudah ibadah aja. Mau sholat, mau zikir, baca Quran, puasa, bayar zakat. Apalagi zakat sekarang mau dikumpulin. Menteri mengatakan target zakat tahun ini yang akan diambil negara 297 triliun. Berapa? 297 triliun. Siap-siap deh. 297 triliun target zakat negara tahun ini. Penting bukan lah, utang banyak. Saya malah nggak bayar sama negara tahun ini. Biasa saya bayar sama Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Yang biar terkumpul banyak, bagi banyak. Nggak nampak dibagi kemana? Badan Zakat Nasional kemana duitnya dibagi? Nampak nggak? Nggak nampak. Bagus kasih famili-famili ya kan? Sambil kurba keponakan awak, saya apa bikin kasih duit ya kan? Bibi awak nggak punya rumah, awak kasih rumah ya kan? Lebih bagus bayar zakat sama saudara, sambil kurba kerabat kita, tetangga-tetangga. Jelas lagi duitnya. Setuju nggak? Ini kita ngeri uang haji jadi pakai. Uang BPJS. Waduh, naik 100%. Diputuskan 2 hari yang lalu, batal. Mahkamah Agung mengatakan batal, nggak boleh naik. Tadi ada pengumuman yang sudah sempat dikutip Januari, Februari, Maret tidak dipulangkan. Kita misalnya udah diajari sejak Isra dan Mi'raj, Nabi memuji Allah di langit. Waktu Isra dan Mi'raj, Nabi itu sampai ke Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril stop, berhenti di situ. Kata malaikat Jibril, saya nggak bisa mengawani Nabi lebih lewat lagi dari batas Sidratil Muntaha ke atas, Rof Mustawa sampai kaki aras. Saya nggak bisa, kata Jibril alaihissalam. Kalau saya terus, saya akan musnah, mati, hilang, musnah tanpa bekas. Karena kekuatan saya nggak mampu menembus batas Sidratil Muntaha. Ini pakai Jibril sampai situ. Buruk kendaraan yang dipakai Nabi, satu hewan dari surga Ma'wa yang kencang terbangnya seperti batu, seperti cahaya, kilat menyambar. Dan Nabi sekali loncat hilang dari pandangan mata. Sekali loncat hilang dari pandangan mata. Berapa cepatnya? Kalau kecepatan cahaya nggak bisa dihitung sekarang. 300.000 km per detik. Sekali loncat. Pesawat tempur Amerika baru 800 meter per detik, 2 kali kecepatan suara. Burung sekali loncat kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Bumi ini bulannya cuma 40.000 km. Kalau naik burung sekali loncat, gas 8 kali kelewatan bumi. Burung kembali ke surga Ma'wa. Malaikat Jibril pamit, saya menunggu di sini. Saat itu malaikat Jibril mengubah dirinya menjadi bentuk asli. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, tubuh malaikat Jibril itu sayapnya 600 berapa? 600. Terbuka satu, tertutup matahari dari barat sampai ke timur. Kepalanya dari mana, kakinya dari mana sampai besar. Tapi begitu malaikat Jibril membentuk bentuk aslinya, Nabi mampu menatap, memandang malaikat Jibril lengkap dari kepala sampai kaki kelihatan. Ini ajaib, inilah hebatnya Nabi Muhammad. Berarti kekuatan Nabi waktu Isra dan Mi'raj dengan kekuatan malaikat Jibril sama kuatnya. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau nggak bisa dilihat. Kalau
bentuk aslinya, hanya 2 kali Nabi mampu melihatnya, pernah melihatnya. Kalau bentuk manusia, sahabat pun lihat. Hadis Jibril dalam Arba'un Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi tentang Islam, iman dan ihsan. Malaikat Jibril datang bentuk manusia pakai jubah putih, serban putih. Malaikat Jibril pakai jubah serban, Pak. Warna putih, nggak pakai batik. Malaikat Jibril pakai batik. Sekarang pakai jubah serban ede ke Arab-Araban. Malaikat Jibril bukan orang Arab, betul. Pakai batik ini makruh ini sebetulnya. Disunatkan ke masjid pakai baju yang polos. Sunnahnya warna putih. Boleh selain putih, makruh batik. Imam Nawawi dalam baju Syarhul Muhadzab mengatakan pakaian yang dilukis lebih dahulu, kemudian dicelup warna, berarti apa itu? Batik, makruh. Apalagi kalau pakai batik lukisannya susah. Sholat jadi belakangnya bingung dia macam mana membuat ini. Apalagi kalau batiknya batik harimau. Di belakangnya haram. Pakai batik gambar bina haram apa? Haram. Kalau batik gambar binatang pakai polos-polos dan sunat warna putih. Apa nggak boleh baju merah? Boleh. Tapi Allah nggak suka, yang Allah suka warna putih. Itu hadis Tirmidzi. Putih kesukaan Allah, pakailah baju putih. Putih kesukaan Allah. Kapankanlah mayat-mayatmu dengan kain berwarna putih. Kalau baju merah boleh nggak? Boleh. Tapi yang suka PDIP. Oke. Merusakkan agama kita dengan ucapan yang aneh-aneh. Ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha, Nabi melihat malaikat Jibril lengkap dari kepala sampai kaki. Berarti sama besar, sama hebat. Sekarang saya bilang, Bapak coba lihat tiang masjid. Kalau lihat atasnya kepalanya, nampak nggak bawahnya? Nggak. Kalau lihat bawahnya, nampak nggak kepalanya? Kenapa nggak nampak? Karena tiang itu lebih besar dari kita. Betul? Setuju? Saya nampak adik ini dari kepala sampai kaki nampak semua. Kenapa? Karena saya lebih besar dari beliau, atau paling tidak kami sama besar. Setuju? Jadi malaikat Jibril waktu menampakkan badannya sebesar itu, Nabi bisa lihat. Berarti kan kekuatan mereka waktu itu sama. Betul? Dan itu ditulis di Quran surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Pertama turun dari Gua Hira, nampak malaikat Jibril membentuk bentuk aslinya. Nabi Muhammad lihat timur, tenggara, selatan, barat, laut, utara, timur, laut, atas, bawah, kanan, kiri, semuanya wajah malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril ini membuat Nabi Muhammad jadi takut. Nabi gemetar jumpa istri beliau, dikatakan apa? Zamiluni, wahai laki-laki yang banyak, selimutkan aku. Zamil, kenapa nggak pakai mu'annas, wanita 1 orang? Kenapa pakai laki-laki yang banyak? Hei, selimutkan aku. Padahal disuruh Siti Aisyah, apa? Siti Khadidah. Kata ahli, ulama-ulama kita ahli hadis mengatakan 1 orang wanita solehah lebih baik dari 1000 laki-laki soleh. Karena Nabi memakai bentuk jamak laki-laki. Zamilu, boy laki-laki yang banyak, selimuti aku kepada istri beliau, Siti Khadidah. Kali kedua nampak di Sidratul Muntaha. Nabi lihat, berarti sama kuat. Waktu kali pertama nampak, cuma wajahnya aja di mana-mana. Saking besarnya malaikat Jibril, sehingga Nabi takut. Tapi waktu di Sidratul Muntaha, Nabi lihat semuanya lengkap.
kaki, muka belakang, atas bawah semuanya nampak tak? Tangan kita, samping pusatnya kita. Begitulah malaikat Jibril dengan Nabi samping pusatnya malaikat Jibril. Tapi ketika di Sidratul Muntaha lengkap doa Sidratul. Kali kedua Nabi lihat. Kemudian Nabi diangkat Allah ke Rasulullah sampai mustawa sampai ke kaki arsy. Tidak ada makhluk yang sampai situ kecuali Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pun enggak. Di bawah kaki arsy Nabi melihat keagungan luar biasa, gentar. Namanya Nabi manusia juga, gentar. Maka menetes satu embun, setetes embun dari arsy Allah kena ke lidah Nabi. Nabi minum lezat rasanya dan hilanglah gemetar dan gentar Nabi. Tentram Nabi di bawah kaki arsy. Saat itulah Nabi memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus, sholawatun thayyibatun. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala keperkasaan, segala rahmat, semua Allah punya. Ada yang punya selain Allah. Allah jawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atasmu hai Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah dan barakah Allah atasmu. Allah nggak sebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad makhluk yang paling agung. Ketika mau terbang dari bumi, Allah juga akan sebut namanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya, akan sebut namanya, yaitu Nabi Muhammad minal masjidil haram ila masjidil pada satu malam hari. Tidak disebut namanya. Sampai di langit pun tidak disebut namanya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa? Karena Allah mau tunjukkan sama kita semua bahwa Nabi Muhammad itu manusia terhormat. Kalau orang terhormat tidak boleh disebut namanya. Kalau sebut namanya tidak hormat lagi. Dan itu sudah diambil menjadi administrasi negara sedunia sampai sekarang. Kalau saya jalan pagi habis subuh, tiba-tiba jumpa orang, ditegur orang, saya assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Camat. Kemana Pak Ustadz? Pagi-pagi jalan, kata dokter biar sehat. Karena udah seumur saya ini olahraga jalan paling tidak 1 hari 40 menit jalan kaki. Masya Allah Pak Ustadz. Pak Camat dari mana? Oh saya mau jalan juga, disuruh dokter juga. Masya Allah, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat. Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini sama-sama hormat, sama-sama panggil pangkat. Betul? Coba kalau saya jalan pagi jumpa Pak Camat, Sarimun. Jalan pagi pun, iya Jul. Ini hormat nggak? Quran itu petunjuk untuk kita, betul? Allah beri petunjuk, kalau manusia itu terhormat jangan panggil namanya. Kalau kau panggil namanya hilang hormatnya. Karena saya tanya, ibu hormat nggak sama mertua? Kuat jawabnya hormat nggak? Berani panggil namanya? Aminah sarapan dulu, berani? Berani? Syarial, pandang dulu. Berani? Paham? Paham? Dan gelar yang Allah pilih itu Nabi yang paling hebat pula, hamba Allah dan Nabi. Ini gelar yang dipakai Allah untuk menghormati manusia paling agung, hamba Allah dan Nabinya. Ketika Nabi Isa lahir, dituduhlah oleh Bani Israel Siti Maryam berzina karena gak ada suaminya kan. Anak siapa ini? Zina sama siapa yang mengaku? Kau bapakmu Imam Masjidil Aqsa, Imron, ibumu wanita soleha, pamanmu Nabi Zakaria, sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun. Kau berzina, ngaku zina sama siapa? Anak siapa ini zina ini? Ditunjuk anak itu. Sebab Siti Maryam udah janji, inni nazartu lirrahmani sawma, aku bernazar gak mau bicara. Kalau ditanya nanti anak yang kuat, yang menjawabnya, itu ya
pendeta sedunia kumpul di sana diputuskan untuk Nabi Isa diangkat menjadi anak Tuhan, Yesus jadi anak Tuhan. Tapi 325 tahun sebelumnya Nabi Isa sudah menangkisnya dengan satu kalimat, Inni Abdullah. Sesungguhnya aku bukan anak zina, ditangkis orang Yahudi. Sesungguhnya aku hamba Allah, bukan anak Allah, bukan anak Tuhan. Dua agama ditangkis. Dan satu agama dipupuk, disokong, yaitu agama Islam. Nabi Isa adalah hamba. Atani al-kitab, Allah beri aku sebuah kitab. Waja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Allah jadikan aku seorang nabi, hamba Allah dan nabi. Waja'alani mubarakan aina ma kunt. Allah jadikan aku kemana aku datang, tempat itu barokah sampai hari kiamat. Saat di langit Allah menjawab pujian Nabi, at-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah lafaz salam. Lafaznya Allah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun ke dunia Nabi beritahu sama kita umat-umat ini. Ifsa'us salam adalah sunnah Nabi, menyebarkan salam, sunnah roh, syariat Islam. Kata Nabi, afsus salam, sebarkan oleh salam. Maka dalam hadis Bukhari Nabi memberitahu lafaznya dengan terang. Siapa mengatakan assalamualaikum, man qala assalamualaikum, maka dia mendapat 10 pahala. Man qala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 20 pahala. Siapa mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 pahala. Siapa menjawab waalaikumsalam, 10 pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi jawabannya 20 pahala. Pada jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dia dapat 30 pahala. Sekarang kita coba tes. Saya beri salah seperti yang Nabi ajarkan dalam hadis Bukhari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat 30 pahala, Bapak Ibu dapat 30 pahala. Ini sunnah. Allah memberi salam itu di langit, Nabi memberi salam di dunia. Tiba-tiba mau ditukar salam Pancasila. Coba, agak bingung gitu. Yang menerobahnya profesor, doktor, ahli agama, rektor Universitas Islam Yogyakarta, merangkap kepala Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Datang Ibu Megawati sebagai penasihat BPIP, diajarkannya begini cara memberi salamnya, tangannya terus begini. Ucapkan salam Pancasila. Apa jawabnya? Kan bingung. Salam Pancasila. Sontoloyo. Kalau kalian mau sesat, kalian sesat sendiri aja, jangan bawa-bawa kami orang Islam se-Indonesia menjadi sesat. Nggak mau. Siapa yang mau bertukar salam alaikum dengan salam Pancasila? Ada mau? Nggak mau. Ada yang mau? Nah. Nanti masuk kubur, assalamualaikum ya Allah kubur, tukar salam Pancasila ya Allah kubur. Ini bukan main-main, ini sengaja. Percaya nggak disengaja? Ini kebetulan atau disengaja ini? Sengaja. Tiba-tiba Menko Polhukam pula, Mahfud MD Profesor Doktor juga. Dia bilang apa? Haram hukumnya mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Dan Muhammad itu sistemnya diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, diteruskan oleh Sayyidina Abu Umar, betul nggak? Diteruskan oleh Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, betul? Haram. Contohnya kan nggak ada lagi Nabi, jadi nggak boleh lagi diteruskan. Ya yang 4 orang itu kan ada yang jadi Nabi. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini Nabi apa bukan? Kalau begitu masuk neraka semua 4 karena menjalankan sistem pemerintah Rasulullah. Nanti ku cabut kumismu baru kau tahu. Kita jengkel juga, betul nggak? Ustaz harus ceramah senyum. Ulama harus senyum. Kalau ceramah adem. Kalau mau senyum kau masuk kulkas. Biar beku sama tahu-tahu.
potensial, kita pakai cadar dibilang radikal. Celana cingkrang, pakai cadar radikal. Padahal itu ada di Quran. Cadar itu ada di Quran. Surat Ahzab ayat 59. Yang ibu pakai ini yang nampak wajah namanya kerudung. Apa namanya? Bahasa Arabnya khimar, jamaknya khumur. Ada ditulis Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 31, nampak wajah. Waliyadribna bi khumurihin ala juyubihin. Wajiblah wanita menutupkan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya dengan kerudung, dengan khimar. Illa ma zahara minha, boleh nampak wajah dan telapak tangan. Tapi di surah Al-Ahzab 59 disuruh tutup semua. Ya ayyuhan nabi, hai nabi Muhammad SAW, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, perintahkan kepada anak-anak perempuanmu, dan perintahkan kepada istri orang beriman semuanya, wajiblah mereka menutupkan seluruh tubuh mereka dengan jilbab mereka. An-Nur pakai kata jilbab, jamak jalabib. Sedangkan An-Nur pakai kata kerudung. Sedangkan Al-Ahzab 59 memakai kata jilbab jalabib. Apa artinya jilbab? Menurut Quran Departemen Agama Republik Indonesia, jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Quran Departemen Agama, nggak usah kita cerita zaman lain, Sawi, Qurtubi, Ibnu Katsir, sudah jelas. Yang bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Menteri Agama, tanda tangan di situ. Jilbab adalah menutup kepala, wajah, dan dada. Kalau nutup wajah apa namanya bahasa Indonesianya? Cadar. Bahasa Arabnya apa? Jilbab. Kalau dibilang radikal menjalankan agama, apa saya ambil Quran? Mana ambil Quran? Coba ambil Quran di masjid ini yang terjemahan, biar saya tunjukkan. Ini biar tahu semua kita, jangan kita dibodoh-bodohi, yang ditipu kita. Kalau bahasa Arab sudah jelas, tafsir Sawi, tafsir jalan lain, tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, sudah jelas menutup wajah itu Al-Ahzab 59. Hadisnya Bukhari. Kalau nampak wajah, hadisnya Abu Dawud. Mana Qurannya? Jangan lama-lama. Mari, itu terjemah. Oh, yang terjemah biar tahu. 690 ya, 690 bawah. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah, dan tiba-tiba dibilang pakai cadar radikal. Giliran artis telanjang dikirimnya pakai medsos seluruh Indonesia, apa kata menterinya? Itu seni. Pakai cadar radikal, telanjang seni. Kalau telanjang seni, monyet seniman lah. Ya nanti ada perhimpunan seniman monyet. Kok bangga telanjang dibilang seni? Kalau seni suruh binimu telanjang biar kami lihat, ya enggak? Atau ibumu, nenek-nenek, ya enggak? Telanjang dulu kita mau lihat seni, ya enggak? Ini sengaja apa enggak ini? Padahal sudah ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor tahun 2009 tentang pornografi, menyebarkan foto film yang telanjang ditangkap karena melanggar Undang-Undang porno. Tiba-tiba tadi masih ngomong itu. Dia tidak melanggar Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Teknologi, nggak melanggar. Iya, saya jawab, tapi melanggar Undang-Undang porno. Biarkan aja. Tiba-tiba Menteri Pegawai Negeri Menpan RB Cahyokumolo mengatakan perempuan yang pakai cadar kalau pegawai negeri masuk kantor wajib dilepas. Coba, wajib dilepas.
sosial saja. Saya kok sedihnya begini Pak, entahlah bapak-bapak ibu-ibu, saya merasa kok sekarang ini 5 tahun ini agama Islam betul-betul mau dirusak. Entah perasaan saya, betul ya saya ini atau salah saya? Betul Pak. Perasaan saya macam mau dirusak agama saya. Belum lagi ngaji dibubarkan tuh. Sahabat saya Baktiar Nasir kemarin diusir dari malam. Ada pula yang komentar, pantas diusir karena dia bukan ustaz, bukan ulama, abal-abal. Iya, dia tahu pesantren Gontor. Kuliah di Al-Azhar Mesir. Mungkin yang kusir menjadi dangdut. Apa hari ini kita? Oleh karena itu sudah waktunya kita menyatukan langkah. Jangan kita berpecah belah. Betul? Betul. Hormati orang-orang Islam sebagaimana Allah menghormati orang Islam. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah sangat kasih sayang terhadap orang beriman. Sebanyak pasir di laut pun dosanya. Kalaupun harus masuk neraka, satu hari orang beriman akan masuk ke surga. Kesian loh semua orang beriman. Allah pun sayang orang Islam. Sibabul muslim fusuk. Maki orang Islam dosa besar. Wa qitaluhu kufur. Membunuh orang Islam dosa besar sekali. Terakhir saya mau sampaikan, orang Islam di Indonesia ini 230 juta dari 267 juta orang. Banyak kan? 88,7%, hampir 90%. Dulu waktu merdeka orang Islam 90%. Sekarang tinggal 88,7%. Telah murtad 2,7%. 2,87, ya hampir 3%, 2,2% murtad. Sedikit. 2,3% itu 2,3% dari 267 juta. 7 juta orang sudah murtad di Indonesia. Orang Sumatera Barat itu cuma 4 juta orang. Betul. Paling banyak 5 juta ya kan? Orang Islam yang murtad sejak merdeka atau 45 sampai sekarang itu sekitar 7 sampai 8 juta orang sudah murtad. Tapi orang Islam masih banyak, 230 juta. Seandainya orang Islam bersatu, tak ada kekuatan asing, kekuatan kafir yang bisa mengalahkan. Saya beri perhitungan. Seandainya orang Islam pagi makan lontong 6.000, siang makan lontong 6.000, malam makan lontong 6.000, gak ada uangnya, lontong aja. Sebulan itu habis 18.000. Kali 230 juta itu sebulan untuk makan lontong saja, gak ada yang lain dimakan. Itu uangnya 115 triliun rupiah sebulan. Banyak nggak duit orang Islam? Seandainya dia makan 10.000 pagi, 10.000 siang, 10.000 malam, nasi padang nggak ada apa 10.000 Pak. Nasi padang sekarang 15.000 itu kan orang asing. Beli Pak nasi padang 1 bungkus 15.000. Kalau kita pakai bahasa Minang, abang udah berapa Pak? Iya, sama tinggi 18.000. Kota tahu sama orang awak saling tolong. Itu hebatnya orang ini. Seandainya kita makan 10.000 pagi, 10.000 siang, 10.000 malam, 30.000, hampir rata-rata 1 bulan orang Islam makan saja, belum masuk sepeda motornya, apa, gosok giginya, minyak goreng, itu sudah 230 triliun sebulan. Belum kecapnya, minyak gorengnya, garamnya, gula, kopi, teh, belum. Tapi saya hari ini duit yang banyak itu 230 triliun. Andai kata cuma makan 10.000, itu jatuhnya nggak ke tangan orang Islam, dan tidak ke tangan orang pribumi, ke tangan orang-orang keturunan Cina.
pemerintah kita sudah salah betul-betul. Dulu zaman Pak Harto, Taipan Cina itu dia punya modal. Dikasihlah tanah 35 tahun tanam sawit, tapi sepertiga harus perkebunan inti rakyat, untuk rakyat, hektar-hektar. Kan kita rakyat tidak punya duit untuk menanam, ya enggak? Membuka hutan mereka. Tapi 2/3 sama dia 35 tahun, sepertiga lagi untuk rakyat, perkebunan inti rakyat, 2 hektar seorang. Betul? Setelah 35 tahun kata Pak Harto diambil oleh negara, jadi milik negara. Tapi sebelum 35 tahun Pak Harto lengser, diteruskan lagi menjadi 70 tahun. Sekarang rancangan undang-undang Badan Pertanahan Nasional sedang menambah supaya satu orang konglomerat boleh memiliki tanah itu selama 90 tahun. Cicit kita sudah mati, belum habis lagi sama dia. Mirip-mirip dengan POC dulu, ingat? Menjajah Belanda dulu. Ada satu orang keturunan Cina punya kebun sawit 1 juta hektar. Kalau dia tanam sawit, dia jual sawit bulan, itu 1 bulan dia dapat 2 triliun. Berapa? Kalau 1.000 rupiah dia dapat 2 triliun sebulan. Tapi dia nggak bikin jual sawit, dia bikin pabrik CPO, pabrik minyak CPO dapat izin 30 tahun. Setelah jadi minyak CPO dia jual ke luar negeri cuma 10%. 90% lagi dia bikin minyak goreng, dia bikin sabun, segala macam. Kebunnya dia punya 1 juta hektar, pabriknya dia punya, sudah. Ketika jadi CPO, dia bikin minyak goreng, pabrik minyak gorengnya dia punya. Udah jadi minyak goreng, harus dibungkus plastik, nggak bisa dijual kalau bungkus plastik. Pabrik plastiknya dia punya, dia nggak beli pabrik plastik orang. Dia punya. Udah jadi plastik, mau dibawa ke kota harus dibungkus dalam kardus. Dia nggak pergi ke kantor KPU minta kardus sisa pemilu, bukan. Dia bikin pabrik kardusnya dia punya sendiri. Udah dibungkus ini minyak goreng dalam plastik masuk kardus. Harus dibawa ke kota pakai angkutan umum. Dia nggak pakai perusahaan angkutan umum orang, yang bikin perusahaan angkutan umum dia punya. Udah diangkut pakai perusahaan dia, di jalan takut kecelakaan, maka dia bikin masuk asuransi. Dia tidak ikut asuransi Jiwasraya, bangkrut Jiwasraya kan, dirampok 17 triliun Pak. Itu pun nggak disuruh ganti, yang merampok mau diganti pakai uang negara Pak, cilaka tuh. BPJS nggak mau negara bayar, rampok dibayar. Terus kita dibilang Ustaz harus diam, ceramah harus tenang sejuk. Udah pakai asuransi dia punya sendiri, sampai di kota dijual, dimasukkan dalam mall. Dia nggak numpang di mall orang, mallnya dia punya. Mall hanya bisa di kota, nggak bisa di kampung. Di kampung dibikin warung-warung kecil, Maret, Januari, Februari, Oktober, Agustus. Sampai di pinggir hutan tempat monyet kawin ada Maret. Sekarang kita tanya, kita dapat apa orang di bumi ini? Bahkan bisa kerja Pak, ya kita jadi supir, jadi kuli, tukang nodong sawit, betul nggak? Jadi pengayaknya, tukang bungkusnya. Dan duitnya kemana ini dari sini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu semua ini. Duitnya kemana? Kalau ke negara Indonesia udah lama kayanya negara Indonesia, betul? Ini duit disimpan di Singapura, saya dengar ceritanya. Kan disimpan di sini setengah mati jadi duit. Kita biarkan ini. Di Indonesia ada undang-undang anti monopoli. Gak boleh ada monopoli. Ini kita ada apa namanya? Apa namanya ini? Gurita, apa namanya? Dracula, sedot semua habis. Bagaimana mematahkannya? Kita ambil kebunnya, ada mungkin. Kita tutup pabriknya, ada mungkin. Cara mematahkannya dari bawah, ibarat makan bubur panas pinggir-pinggir dulu. Yang warungnya ini kita jangan belanja sama dia, belanja sama orang awalnya.
belanja warung Wak Kadir, belanja warung Mahina, belanja toko warung Syariah, betul? 10 tahun yang akan datang mereka udah jadi distributor, betul nggak? 30 tahun yang akan datang mungkin sudah ada yang punya pabrik. 60 tahun yang akan datang tanah ini bisa kita ambil. Malnya tutup, nanti kalau orang belanja di mall, kalau malnya tutup kita yang beli, betul? Kenapa susah-susah? Karena di warung tetangga nggak ada yang mau kita beli. Pergi ke pasar, pilih Pemda, pilih pemerintah daerah. Sini anak-anak pasar Pemda ini. Pasar raya. Pasar raya dekat situ. Ngapain ke mall? Kalau ke pasar pilih Pemda, yang kaya siapa? Pemda kita uangnya untuk siapa? Untuk rakyat. Kalau pergi colongnya, dicurinya sedikit-sedikit lah. Banyak tangkap juga ya. Kalau ini kan diambilnya semua. Mati ya Pak, nggak pernah ditengok. Langganan awak sama dia 30 tahun, mati ditengoknya nggak? Utang boleh nggak? Semoga langganan atau 15 tahun ya tak. Ya, kau beli telur 3 butir utang boleh nggak? Enggak. Memang PKI mencuri di mobil. Kalau sama tetangga boleh utang nggak? Kita goreng nasi. Kita mau goreng telur, buka kulkas, iya, nggak ada telur, buka jendela. Ajo, telur 3, datang anaknya bawa telurnya, Iko, mak Iko, kita goreng, udah kita makan, mandi pakai baju dinas, mau pergi ke kantor pakai Vespa dan gedang-gedang singa. Ajo, bara telur 3, 6.900 Pak. Oh iya. Aku mah duit dirokok, kakakmu tadi mana? Diambil kakakku tadi malam duit, rupanya dia. Utang lalu, oke gak apa-apa, nanti tunggu gajian aja, tenang Pak, kita bertetangga. Nah, bisa utang. Kenapa belanja di mall? Sama tetangga boleh utang. Kalau kita mati, dia menguburkan mayat kita, betul? Kalau kita sakit, dia udah kaya punya mobil, dibawanya pakai mobilnya ke rumah sakit, betul nggak? Mau ngaji dia, ada pengajian masjid hujan, bisa numpang bawa pakai mobilnya. Nah, kalau yang punya malam-malam ini numpang bisa nggak? Siapapun dia nggak tahu lah siapa. Paham nggak? Pantian nggak ini ceramah ini? Mudah-mudahan ada manfaat. Saya tadi dengar di karpet begitu masuk saya pijak karpet, mahal kan karpet. Kalah karpet masjid saya di Jakarta. Itu tebal betul itu. Pokoknya masih utang. Berbangga masjid agung talangnya mbak, karpet kalah masjid awak di Jakarta. Tapi utang. Sebentar lagi bulan Ramadan, betul? Kita mau tarawih, betul nggak? Kalau mau tarawih berapa rakaat? Kalau karpet di TV saya udah nggak bisa lagi. Saking itu. Jadi memang kalau sholat saya cari karpet yang tebal, supaya lutut tidak sakit. Namanya orang udah tua. Tapi malu juga lah kalau sholat sebulan di sini gratis. Ya enggak? Ditanya panitia masjid, utang tadi, bara utang 20 juta. Awak pura-pura nggak dengar. Yang penting awak sholat. Malu lah kita, ya lah. Malu dah. Pagi lah duit kemari. Mau ada duit. Satu orang 1 juta beres ini sama kamar mandi aku semua beres. Satu orang 1 juta setahun. Oh, banyak kali 1 juta. 80.000 sebulan. 1 juta setahun itu 80.000 sebulan. 2 bungkus rokok ya sekarang itu. 1 bungkus rokok udah 35.000 katanya sekarang, betul ya? Saya tak pernah pulang rokok. Saya nggak merokok karena babi ibu nggak mau sama rokok. Ambillah rokok sebungkus, ikat dengan benang yang rapi, campakkan ke kandang babi. Tak mau babi itu makan, dipijak-pijak babi itu sampai jadi lumpur, tak ada satu babi pun mau makan rokok. Ambil daun tembakau 5 kilo, kan mirip sawi hijau.
Ambil sawi hijau 5 kilo, ikat rapi-rapi. Ambil daun tembakau 5 kilo, ikat rapi-rapi. Campakkan kandang babi. Nggak sampai 5 menit sawi itu habis dimakan. Giliran tembakau 1 lembar pun tak ada babi mau makan tembakau. Maka saya ingatkan bapak-bapak, janganlah membuat babi menjadi heran. Kalau orang merokok dekat kandang babi, babi itu ngomong kuahnya. Kita tidak mau ya. Lebih baik duitnya sumbang masjid 2 bungkus. Kita nggak merokok 2 bungkus 70.000 dapat masjid. Betul nggak? Kali 1.000 orang kita 70 juta itu Pak. Kan kita orang Minang bareng sama dipikul, dengan sama dicium. Kalau jemaah kita di desa ini, desa apa namanya? Desa Talang dia ada nggak 1.000 rumah tangga? Taruhlah 500 orang aja lah yang tak terancam makannya. Nyumbanglah dia 2.500 sehari. 2.500 sehari. Sebulan 75.000 kali 500 orang. 35 juta duitnya sebulan. Oh, 2.500 mahal. Beli pulsa sanggup. Cuman mau mengganggu bini orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebelum. Ibu, jangan sampai utang malu kita. Kalau bulan puasa nanti penuh orang sampai ke belakang sana diumumkan panitia karpet baru, tapi masih utang. Siapa mau melunasi 12 juta? Ayo tunjukkan ibu-ibu jual cincin 1. Nanti di akhirat semua orang yang sholat di masjid ini nanti termasuk bulan Ramadan, semua pahalanya untuk ibu. Terkejut ibu nanti. Ya Allah, saya buta huruf nggak bisa baca Quran. Kenapa banyak pahala baca Quran? Karena engkau membeli karpet, membayar karpet untuk masjid. Orang yang datang ke masjid itu masih muda-muda, matanya belum kabur, belum katalak. Mereka baca Quran semuanya. Pahalanya untukmu tanpa mengurangi pahala mereka. Kau tahu gitu ambo bayar seorang ya? Nggak mau lagi kongsi-kongsi. Ayo kita mulai. Ambil lagi. Kalau kebesaran boleh ambil balik, masuk 100, pulang 30 boleh. Jangan masuk 50, pulang 200. Semua masih. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.